kalau itu memang gue anggap itu apa ya, penampakan sosok pendaki yang hilang di Erat, Mas. Dan perjalanannya juga cukup seru ya, karena dalam perjalanan itu kita menemukan beberapa hal yang cukup mistis. Ya, karena sepanjang perjalanan tuh bau jeruk nipis ya. Kita naik gunung itu dulu nggak mikirin setan, mau ada setan kayak mau ada belis kayak nggak ada urusan, karena kita mau naik gunung Itu dia nggak tahan, selama itu digangguin kayak dia ada mau nyekek dia, ada mau ngerangkul dia, pas segala macem. Pas ketahuan di base camp, sama istri, tapi pakaian zaman dulu ya. Pakaiannya pakaian kayak kerajaan itu, tapi yang gue bikin ngeri itu samping kiri kanannya itu harimau. Wah, gue bilang di sini kepala gue udah pusing, ini nggak mungkin banget. Dan mohon maaf ya, itu kalau gue bilang itu korek itu bukan itu, sampai dibilang sini. Oke teman-teman, selamat datang di Spiritual Journey. Balik lagi bersama gue Alia. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oh nih, Kang Arya, Bang Heru, ini aku mau ngiklan buat teman-teman yang mau sponsorin untuk Kang Arya atau Bang Heru buat naik gunung. Boleh nggak nih? boleh aja Mas. Boleh ya, boleh. gitu tuh buat teman-teman yang mau bareng naik gunung sama Kang Arya sama Bang Heru. Mereka siap nih kalau disponsorin, ya kan? Nah, jadi kalau buat teman-teman yang mau sponsorin buat mereka buat naik gunung, langsung aja DM di Spiritual Journey atau DM di Hero Survival atau DM di YouTube-nya di Instagramnya Bang Arya Sena. Nanti linknya semua aku taruh di bawah. Gunung Kerinci itu ya, ini kan ya sejarah asal usulnya itu kan. Iya. Ada mitos ya, dulu namanya ada kakak beradik namanya Calupa Calungga. Nah, dia suatu ketika nyari kayu bakar atau ke hutan, dia nemu telur. Iya. Karena udah lapar dan haus, dimakan atau telur. Lama kemudian tuh ini badan bersisik. Akhirnya sisiknya bentuknya kayak gede-gede gitu. Akhirnya gatel, satu lagi abangan juga makan juga gatel sama juga, akhirnya jadi naga. Itu mitosnya kan. Nah, itu dari dia saking gatalnya dia gesek-gesek itu akhirnya jadi Danau. Terbentuk danau gitu. Berarti selebar itu dong dengan gesek-gesek badannya ya? Masalah yang kayak Uhang Pandak itu ialah orang kerdil, orang pendek ya. Ini bukan gaib, itu nyata. Cuma ya. orang yang ketemu, dan ada beberapa peneliti orang Eropa gitu ke situ. Dia neliti sampai bertahun-tahun tuh. Nyata itu kakinya itu banyak orang yang melihat Kebalik. Oke. Jadi makanya itu buah salak hutan. Ya. Kalau ditungguin nggak ada, cuman waktu itu mungkin dulu ada tayangan TV pernah tuh. Penduduk lihat, gue lupa nama judulnya itu. Kalau nggak salah Jejak Misterius, dilempar tombak karena dia marah. Itu dicabut tuh akarnya itu. Dia marah dilempar gitu ya, panik lah, mana sempat ngerekam. Iya. Dan itu bukan gaib, nyata Uhang Pandak itu. Dan diyakini sampai sekarang yaitu suker tertua Gunung Kerinci. Kalau di Aceh Sukumante, kalau di Sumatera Utara namanya Si Umang. Nah itu kalau itu gaib, gitu ya kata orang-orang ya, bukan kata gua. Gitu. Kalau kata Bang Heru berarti Bang Heru udah lihat dong. Apa nggak ketemu nggak? Ya nggak ketemu kan, makanya kata orang-orang ya kan. Nggak ketemu. Dan memang itu ya, makanya kan itu Gunung Kerinci itu kan termasuk pegunungan barisan. Membentang dari ujung Sumatera sampai ujung Sumatera, pegunungan barisan. Berarti besar gunungnya? Apanya? rangkaian. Kalau Rangkaian. dia puncak tertingginya. Gunung berapi tertinggi di Indonesia. Iya, itu Sumatera nomor 1 dia, nomor 2-nya Gunung Leuser, nomor 3 baru Gunung Dempo. Itu. Iya, maksudnya Kerinci. Sebelum naik, sempet nggak sih ngobrol-ngobrol sama warga-warga sekitar gitu? Ngobrol. Apa yang mereka ceritain tentang Nah Kerinci? itu, enggak, sebenarnya enggak, emang ya itu bener pintu rimba. Ada,
Miss Kunti ya, tapi gede sampai 5 meter. Itu temen gua yang diikutin ditaksir 5 meter. Miss Kunti itu. Miss Kunti. Senang sama temen gue itu karena dia bawa jimat. Jimat itu ya istilahnya lah, kalau ada media berantem sama penunggu situ. Tapi dia nggak mau lepas, dibilang pegangan katanya. Ya udah teror ke dia, kita kena imbasnya. Tapi kalau nggak ketemu gitu nggak seru juga sih. Iya. Akhirnya dia menyadari juga, wah iya deh kalau ke gunung itu kita harus niat kita bersih, jangan bawa apapun. Gitu. Ya kalau emang benar banyak semua pendaki bilang ke gunung ini, ya semuanya kan gue rasa sama, bukan Gunung Kerinci banyak yang nggak boleh bilang jangan bawa jimat ya. Iya. Kalau dibawa pakai kan buat pegangan. Itu. Ya banyak juga. Itu panjang cerita Gunung Kerinci tuh sampai naik bis, ada nenek-nenek. Siapa? Semua penumpang nggak ada mau ngasih dia tempat duduk. Gue pikir itu kucing 3 kan. Cuma waktu itu kan bis itu kan lampunya agak remang-remang gitu kan. Kok disusuin gitu ya? Itu tuh kata Kak Uni itu anak harimau. Serem banget. Dan nenek itu pakai kalung gigi harimau. Oke, tapi emang katanya kayak gigi harimau terusnya apa sih ituan gajah apa namanya? Ya itu kan dijadiin kayak jimat-jimat gitu ya kan? Gitulah. Ya bagi yang percaya. Iya, masa ada berapa pernah datang ke rumah siapa ya aku juga lupa. Itu apa tuh? Ituan gajah apa ya? Ya gitu, itu buat apa ini jimat? Jimat gue cuma tuh apaan jimat ini? Ditempel gitu loh, gitu kan? Ya mani gajah. Mani mahal gajah. Itu. Bagi yang percaya. Bagi yang percaya. Gitu. Itulah Gunung Kerinci ya, itu nenek-nenek itu penunggu pohon bolong. Penunggu pohon bolong. Sekarang udah nggak ada ya? Udah rubuh. Udah rubuh, sorry. Saya dulu masih ada, masih berdiri tegak pohonnya. Bolong di tengahnya. Pohon Gimana bolong. begitu? Itu nggak usah malam-malam, siangnya merinding loh. Siangnya merinding, betul. Emang auranya ya? Pohonnya besar? Oh, gede banget. Gede banget, bukan pohon beringin ya? 20 orang yang meluk kali. 20 orang yang meluk? Iya. Gede. Berarti gede banget ya? Pohon bolong itu. Kalau anak sekarang udah nggak tahu. Pohon udah ratusan tahun kali itu. Jadi kalau kita naik Kerinci itu yang didengarkan cerita kalau kita nanya penduduk lokal itu nggak ada enak-enaknya. Nggak ada. Semuanya serba teror psikis mas ya. Iya. Jangan sampai ketemu nenek-nenek itu ya, dia lagi nyapu. Jangan sampai ketemu datuk ya. Jangan ketemu datuk. Wah segala Digituin. macem. Nanti hilang bisa dicabik-cabik. Ya tapi ya itu lagi pendaki ya pendaki gitu. Cerita itu ya silakan kita hormati, kita hargai. Eksistensi mereka memang ada. Tapi kan eksistensi kita sebagai pendaki juga ada gitu. Jadi nggak lucu lah pendaki gunung nggak jadi nonton cuman gara-gara cerita horor gitu. Jadi kalau kita cerita horor itu bukan nakut-nakutin gitu kan. Loh, Anda harus sadar mau kemana gitu. Nggak usah diceritain pun ya Anda akan merasakan. Iya banyak yang bilang, oh saya nggak ketemu. Tetap aja hatinya dia ya jujur, kalau mau jujur hatinya tetap merasa nggak nyaman. Ada sesuatu ya, ada sesuatu yang mungkin saat melakukan pendakian terlewatkan gitu. Tetap aja namanya. Iya kalau rame-rame mah nggak ada rasanya mas ya. Apa rasanya? Tapi kalau udah per tim mungkin satu tim 4 orang nih. Nah itu baru berasa. Baru ada rasa di mana kita nggak ketemu pendaki lain. Baru itu intuisi nggak bisa dibohongin, hati nggak bisa bohong. Ya kalau yang sekarang ya, iya mohon maaf gitu. Nuansa itu mungkin 1-2 aja yang nemuin mas ya. Tapi ya kalau untuk keseluruhan kayaknya enggak deh gitu. Dan sekarang kalau mau naik gunung enak. Ya ceritanya wah ada porter, ada warung gitu kan. Lah dulu mah boro-boro tanya mas ya. Nggak semua gunung itu yang bayar itu cuma gede Bang. Terus Semeru, Rinjani. Selebihnya naik aja gratis. Mau ngasih gope, mau ngasih 1.000. Pokoknya seikhlasnya gitu. Dan tidak dijadikan bisnis kayak sekarang ya. Dulu mau naik nggak usah Kerinci lah, Ciremai kayak itu yang diomongin serba nggak enak. Wah jangan kencing sembarangan. Iya. Oh, awas di Batu Linggak ada ini, ada itu. Bapak Tere ada ini, ada itu. Jangan kencing di pohon. Wah, yang kita dapatkan dulu kalau mau naik gunung itu hal-hal yang bikin adrenalin itu malah terpacu duluan. Tapi ya kembali lagi, loh kita anak gunung, eksistensi kita ada.
eksistensi mereka ada, ya udah masing-masing aja. Serem mah serem ya Mas ya, serem mah serem, cuman ya ini nikmatin, walaupun takut-takut ya nikmatin ya. Kalau untuk mundur ya nanti dulu lah, masalahnya berangkat duit cekak kan. Masa ya mundur cuma gara-gara miskun kan gitu. Ya sempat yang setelah dari Gunung Kerinci kan gue kan nanya itu apa sih, kenapa namanya Puncak Indrapura? Ini kata orang-orang ya, bukan kata gue. Indra itu penglihatan, pura itu pura. Iya. Jadi penglihatan. Jadi kamu sebatas kamu di puncak itu memandang, ya intinya menikmati penglihatan dari Sang Maha Kuasa Tuhan. Dikasih penglihatan yang bagus gitu maksudnya. Karena memang indah banget ya kalau cerah ya. Kelihatan itu. Dan banyak yang juga bilang beberapa nabi Sumatera ada kerajaan kan katanya. Katanya. Ada yang apa ya kalau dibilang yang sosok itu lu diambil, dan waktu yang dulu pencarian itu udah dijadikan pangeran dari kerajaan situ yang lagi hilang, katanya begitu. Oh, yang pada hilang-hilang nih Katanya gitu. Tapi ya kembali lagi ya kan, di gunung itu kan di jurang-jurang itu kan di bawahnya banyak goa-goa, dan goa-goa itu kan tempat tinggal binatang buas. Harimau beruang mungkin pas begitu jatuh ada mereka, ada nyium bau itu bau darah, ya, diambil masukin ke dalam goanya. Iya, gitu. abis dah. Karena yang tahun 2002 itu jatuh ke jurang juga Mas, yang sebelah kiri. Kasusnya kayaknya sama, kena kabut pekat tapi Kabut dihajar pekat, terus. kabut Ya. pekat dihajar. Gitu. 3 orang 2002 ya. Yang hilang? Ya, 3 Tapi orang. ketemu jasadnya. Ketemu jasadnya. Ketemu jasadnya utuh tapi jasadnya? Udah berapa bulan ya? Berapa bulan. Nah itu kan ketemunya kan mungkin dalam tulang belulang gitu ya. Tulang belulang. Tapi ya itu kan hewan, bukan perewangan, bukan, bohong amat. Iya sih. Bohong, nggak ada perewangan, makan orang. Ya, hewan buas ya iya. Iya, emang kan ada harimau di situ. Emang habitatnya dia. Kalau harimau kan ada binatang beruang. lain, beruang, ada babi makan daging juga. Babi hutan makan daging ya? Iya. Mau lapar gimana? Lapar disikat dulu. Kan babi yang taringnya itu. Bahaya. Culanya gitu, ada taring. Jadi memang apa ya? Untuk para pendaki beneran gitu ya, untuk cerita-cerita horor itu nggak usah dianggap, karena mau suka nggak suka ya mendengar cerita pengalaman kita itu memang ada, cuman satu, tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa melihat. Hanya ada yang bisa merasakan. Yang beruntung ya bisa melihat dan merasakan gitu kan. Ada yang cuma bisa mendengar gitu, ada yang nggak sama sekali. Semuanya itu serba beruntung gitu kan, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Buat yang pernah ngelihat dan merasakan kayak gue sama Mas Heru, beruntung dong. Karena apa? Gue bisa jadi banyak narsum. Gue bisa jadi narsum di banyak channel YouTube. Iya. Nah, kan karena pengalaman gue ada yang kayak gitu. Bagi yang nggak merasakan ya juga beruntung. Dia tidak merasakan ketakutan di saat melakukan pendakian. Selalu ada hikmahnya gitu. Tinggal kitanya mau bijaksana apa enggak nih nilai cerita-cerita. Soalnya Kerinci ya. Kalau kita bahas Kerinci itu menggegar banget namanya. Iya. Dengan Datuk Harimau tadi, dengan Uhang Pandak tadi, itu cerita yang sudah hari-hari kita terima dari senior kita, bahkan senior kita sendiri. Awas lu, ditakut-takutin kalau mau naik. Kalau nggak naik cemen. Tapi ditakutin dulu. Wah, habis, mental diajar habis. Karena yang disikat itu kan mental. Yes. Kalau mental kita udah siap, walaupun senior kita nakut-nakutin kayak gimana sekalipun, kita tetap jalan, baru di backup kita, berangkat loh. Berarti mental kita udah siap. Nah, kalau kata senior Kang Arya nih tentang orang pendek itu, apa yang ditakutinnya? Ya dia mencabik-cabik manusia, diambil. Ya kalau misalnya kita ketemu atau kita ngikutin jejak langkahnya kan kakinya terbalik. Berarti kalau kita ngikutin itu berarti kita kan mundur gitu. Yes. Padahal aslinya dia maju gitu. Nanti kita sesat. Terus Datuk Harimau tadi, kalau ketemu habis kita dibawa nanti ke alam mereka. Udah nggak ada bener-benernya. Tapi ya itu namanya tes mental. Tes mental. Nggak akan mundur gitu kan, nggak akan mundur ya, selalu udah bang ngomong apa kayak lu aja nyampe sono masa gua kagak kan gitu. Iya benar, lu aja masih bisa turun nih, hidup lu sehat-sehat aja gitu aja. Dan memang itu salah satu ciri khas
Mungkin Mas Heru lebih senior dari gue ya, ngerti lah. Dulu anak-anak dulu tuh, ya gue era 90-an ya. Itu kalau mau naik mentalnya dihajar dulu. Mentalnya dulu harus siap. Ya, bukan sekedar alat. Bayangin gue pernah naik gunung bawa karung goni. Saking nggak punya keril. Dibilang jaga sembung bawa gembolan, mahal. Bikin tenda dari spray, dari plastik. Karena apa? Masa ya gara-gara gak ada alat gue nggak jadi naik gunung kan gitu. Kompornya pakai minyak tanah terus celupin kayu, namanya kompor celup. Saking nggak bisa beli parafin. Tapi berarti Kang Arya ini memang seorang pendaki yang dari bawah banget ya, bisa ngerasain yang benar tadi cuma pakai karung goni gitu. Udah punya sejak. Mas Heru ngerti lah, dulu kalau ngedidik junior, lu nggak punya keril terus lu nggak jadi naik gunung, digaplok. Segitu militernya dong berarti. Banyak yang mati sama senior dulu. Banyak yang nih jidat ini senter pecah. Prak. Pendidikannya itu hanya Mas Heru, disiplin. Kerasnya itu bukan keras untuk nyakitin. Lu nyasar di gunung. Ini getokan senter gua nggak ada artinya. Tabokan gua, tonjokan gua nggak ada artinya. Kalau lu nyasar, lu nggak bisa bertahan di gunung. Ini nggak ada artinya semua. Kenapa? Lu harus ngerasain ini supaya lu tahu gunung itu jauh lebih keras, jauh lebih kejam dari gua. Yang diincar apa? Mental kita harus mental baja. Tuh. Kalau dihantam hujan badai gimana? Gimana kalau mentalnya cupu? Ya kelar. Waduh gimana nih? Nggak punya tenda bingung. Nggak punya teknik ya? Nggak ada teknik. Kalau ada golok kan kayu aja rapet-rapetin. Tempel terus di atas dikasih daun-daunan yang bisa kita ikat pakai alam, ya berkurang. Alasnya kita kasih daun yang tebel, kasur. Cara ngeringin daun kering di ketiak, lepis aja kering, tebel. Kalau kita kena badan, yang penting kan makan. Iya. Jadi memang dulu berat dihajarnya tuh untuk mentalitas yang prima. Lu mau situasi kayak apapun, lu harus hidup. Itu baru digaplok lu nangis, udah pulang aja lah, nggak usah jadi pecinta alam kan gitu. Nah Mas Heru lah, buset bengis dulu pendidikan pecinta alam. Kalau sekarang mah ditabuk sedikit pisum, senior yang masuk gitu. Iya bener. Bener, tabuk dikit visum, saya dianiaya nih. Jadi kalau misalnya kalau tersesat gimana? Kalau nggak ada tenda gimana? Itu ajarin bivak, ajarin survival. Iya benar. Berarti kita punya ilmunya, ilmu klinik bukan ilmu klinik. Bukan. Nah itu nggak akan bisa kalau mental kita lemah. Malah dihajar mentalnya. Mental udah bagus, ilmu enak. Langsung tuh, yang penting fokus. Oh iya, kita mesti ngapain nih? Udah diem dulu, udah cari kayu tadi kakaknya bilang. Jarak kita, dingin ya dingin bener. Tapi gimana caranya? Ya bergerak. Activity. Gitu ya Mas ya, kita dulu dikasih materi dalam tekanan yang luar biasa. Sama ketika lu di alam bebas, tekanan yang lu hadapin tuh jauh lebih besar dibanding senior. Anjing goblok lu lama banget sih. Itu nggak ada apa-apanya dibandingin ketika kita tersesat karena kebodohan kita nggak bisa baca jalur, ya. Tekanan yang kita alamin secara psikis itu nggak ada apa-apanya dibandingin tekanan dari senior. Nah, makanya ketika mental kita udah siap, buset dah. Ya, jangan sampai gue nyasar dah. Pernah nggak tapi? Alhamdulillah, karena pendidikan kita itu kita nggak aib. Nyasar itu aib. Oh iya aib. Nyasar itu aib. Karena kita nggak dididik untuk nyasar. Gitu. Kita nggak dididik untuk mati di gunung. Kita dididik itu untuk terlatih. Naik dengan selamat, turun dengan selamat. Kalau masalahnya udah kayak gitu mati juga, itu namanya takdir. Yes. Ya, makanya rata-rata angkatan kita yang betul-betul mentalnya jadi nggak ada yang nyasar, karena betul-betul teliti. Naik dari mana, turun dari mana. Kalau ada keraguan, bikin marka. Disitulah tanda keraguan kita tancapkan marka kita, supaya di saat kembali, oh ini dia bekas gua tadi lewat. Bisa berupa tali, bisa berupa kayu, bisa berupa apa aja. Nah, kan kalau kayak Kang Arya, kalau kayak Bang Heru,
kalau ngerasa ragu pakein marka. Nah karena kan kalian berdua kan memang lumayan cukup peka gitu ya, peka akan diri sendiri dulu nih, kita nggak ngomongin alam gaib yang ada ya gitu. Nah tapi kalau untuk pendaki pemula yang aduh kayaknya gue gimana deh, tapi kan dia mungkin nggak dasarnya kan nggak ada ilmunya. Kalau ada ilmunya kan diajarin marka. Iya, itu kita diajarin. Kalau kita ragu di satu titik, kita buatlah tanda kehidupan kita, tanda jejak kita di situ gitu kan. Itu kan diajarin sama senior kita. Ya, itu salah satu bentuk survival gitu, bertahan hidup dengan tanda-tanda kehidupan yang kita buat sendiri. Karena di gunung kan Mas Heru juga tahu ada bahaya internal, ada bahaya eksternal. Yang dihadapin pertama kali adalah bahaya internal, bahaya yang dari diri sendiri. Baru setelah kita mampu menguasai, mengeliminir bahaya internal, itu bahaya eksternal dengan mudah bisa kita hadapi. Karena segala sesuatu itu datang dari diri sendiri. Celaka, nyasar, segala macam, gak usah nyalain setan, gak usah nyalain jin, gak usah nyalain jalur. Kita yang salah. Itu loh. Tapi kan memang kayak gak usah nyalahin setan, gak usah nyalain jin, kita yang salah. Iya sih memang. Tapi kan namanya manusia Bang. Iya itu fungsinya dididik. Karena nggak ada pendaki hebat Mas. Yang ada pendaki terlatih. Itulah kenapa kita dilatih di dalam pendidikan. Masa pendidikan dulu 1 tahun untuk bisa selamat di dalam setiap pendakian kita. Jadi kita dilatih untuk tenang, dilatih untuk profesional. Ya. Jadi orang-orang yang sudah terlatih itu biasanya cenderung dia bisa mengantisipasi atau mengeliminir bahaya yang datang dari dirinya sendiri. Misalnya kayak muter-muter nggak ketemu jalan, begitu nggak berhenti duduk. Gue sini lagi gitu kan. Ini bahaya, berarti bahaya eksternal ya kan. Ada sesuatu yang non logis. Ya kalau kita terusin ya capek kita. Kalau udah capek halusinasi masuk kita ke dalam alam mereka. Betul. Tapi kalau kita masih sehat, masih seger, kita duduk rokok. Iya. Gebrak juga kelihatan jalannya gitu. Gebrak. Iya. Yang bikin kita nyasar beneran karena udah capek putar-putar. Kagak makan, kagak minum, diterusin panik, berdebat, berantem gitu. Makanya dalam pendakian itu hanya ada satu leader, hanya satu suara yang boleh ngambil. Iya. Nggak, kalau banyak suara, berantem. Iya itu. Jalur ini, Kayaknya ini ribut. Iya, itu. Pasti di antara semuanya pasti, gue turun duluan deh. Nggak makan. Udah hilang. Gue turun duluan deh cari bantuan. Lah emang lo tahu? Iya. Iya benar. Baru sekali naik. Iya benar. Cari bantuan. Iya, sama-sama kita bergerak sama-sama. Makanya harus mengenal yang namanya membaca medan. Mountaineering lah itu paling ngerti, paling dasar Mas ya mountaineering. Dasar. Ya, paling tidak dalam mountaineering itu ada teknik membaca medan di mana kita bergerak di atas punggungan. Kita harus menghindari yang namanya lembah. Nah, kalau kita udah paham di situ, yang namanya tersesat itu hanya 1%. Ya, selebihnya enggak. Kenapa begitu kita udah mulai keluar jalur kita langsung loh kok ke lembah? Nah ini something wrong nih. Kenapa? Ada ilmunya, balik lagi ke atas. Bukan diterusin turun nggak jelas, balik lagi. Kalau udah merasa, ini kayak bukan yang tadi nih, balik. Pasti balik kita dulu. Nggak mau nerusin gujuk-gujuk ke bawah, mati gitu. Mending balik ke atas, capek sedikit, sampai di atas ketemu jalur kita istirahat, ngerokok, makan gula merah. Udah ketemu jalan. Nah, soalnya ngelambung 15 menit aja tahu sendiri, tanya Mas Heru. Satu karpak ngeri udah, nyasar. Kalau ketemu misi cuma anggap aja bonus. Bonus itu mah, kalau ketemu mistis bukan tuh. pengalaman kita juga. Bonus anggapnya bonus. Ya, kalau kita ke situ lagi, misalnya kita kena mistis, kita situ lagi, bonus lagi, ya bonus aja. Bonus hidup pengalaman. Kalau nggak kena ya udah nggak kayak kita perkenalan di gunung itu, gitu aja cukup. Ya istilahnya begini ya, kita main ke rumah teman gitu ya. Ya gue nggak mau main ke rumah lo, anjing lo galak. Tapi begitu kita udah kenal anjing atau kucing atau hewan peliharaan ya, kita kasih makan. Nggak bakal digomong lagi kan kayak gitu aja iya lah. Sih. Iya sih. Gitu, jadi disikapinya dengan bijaksana dan baik gitu.
dengan tenang. Bijak. Itu, nah, itulah Gunung Kerinci itu. Bang Heru, tadi kan Bang Heru ngebahas masalah yang 2 anak itu ya, yang sekarang jadi danau, yang dia kecepuk-kecepuk dia begitu danau, sekarang ya. dari danau. Pas Bang Heru sempat nggak ke situ, ke danau itu? Sempat, tapi bukan di tahun yang itu, bukan di tahun yang berikutnya. Sempat, itu Gunung 7. Ada juga itu terornya ada, dan itu terkait dengan yang di Kerinci. Dan ada Gunung 7 pernah gue ceritakan di channel lain. Apa tuh terkaitnya tentang apa? Ya itu yang ya gue anggap tuh itu ya sosok Orin itu gue anggap. Oh yang tadi ya, yang dia didampingi sama sosok macan itu ya. Gitu. Tapi gue anggap itu mungkin karena gue capek, mungkin karena gue emosi tinggi waktu itu ya. Ya itu pengaruh juga dalam ini gue. Ya gue anggapnya halusinasi. Nah pas lagi bertenda di situ apa yang dirasain? Di tenda waktu itu tidak ada satupun KPG ya, Kuntilanak Pocong Gunung tidak ada. Teman-teman yang lain? Ya, yang itulah teman gue yang bawa jimat itu nggak tenang. Kayak gimana sih nggak tenang, belingsakan kayak orang badan gatal gimana sih, lo kenapa? Dan dia nggak cerita. Ternyata tuh banyak sosok yang di Gunung Kerinci pengikut sama dia. Jadi kayak istilahnya, lo gimana waktu itu? Jadi pas lewat di tengah-tengah nih, misalnya lo jalan nih sama teman lo, didorong sana, didorong sini, yang ngikut dia lah. Ada pingin jadi pacaran, ada pingin jadi suaminya. Menurut dia ya, karena dia megang jimat. Suka sama jimatnya? Suka sama dia juga lah. Dan memang ada beberapa juga dari yang kodamnya dia menantang tunggu di situ. Makanya dia turun duluan. Tapi kan kita ada seujun kan, walau kurang ajar lo turun duluan. Dia udah nggak tahan, gue turun duluan nih. Makanya di bawah tuh dia kesurupan. Akhirnya disembunyi sama orang kampung. Gitu. Itu panjang ceritanya itu. Tapi dia bisa ya turun sendirian ya? Kan turunnya berdua. Oh turunnya berdua. Jadi berdua tinggal di atas. Bang Heru tinggal berdua di atas ya? Enggak, sorry gue 3, bukan berlima. Gue Sita satu lagi mah. Yang pekan itu, yang kaki keseleo itu. Dia turun berdua sama temannya, yang orang Jambi. Gitu. Ya itulah akibatnya. Jadi kalau Bang Herunya sendiri di situ nggak menemukan hal-hal mistis yang aneh-aneh nih ya, kecuali yang si Ya teman itu. bawa jimat itu aja? Iya, sama yang itu nenek itu. Iya nenek itu kan dia mengakunya sebagai Korin. Ya sama yang sosok yang ada suami istri yang pakaian zaman dulu kayak kerajaan gitulah. Sempet kayak ini nggak apa? Dialog. Ya. Sempet dialog. Apa pesan? Sampai gue bilang, lo bukan teman gue. Itu lo bukan lo. Gue tunjuk, itu bukan lo. Dan itu memang yang Ari bilang, itu gue harus memainkan alam bawah sadar gue. Lo bukan siapa-siapa, lo bukan teman gue. Kan begini, ya kalau gue ikutin bisa masuk jurang dong gue. Orang bawahnya kabut semua, kabut tipis gitu nggak bisa gue lihat, nggak kelihatan jalur. Kalau itu kabut itu ya, yang gue lihat itu kabutnya warna hitam pekat, kayak ban dibakar. Di situ kan udah pusing di situ gue. Ini nggak mungkin banget, ini nggak mungkin banget. Tapi gue tetap tenang. Udah itu rokok itu. Itu malah sosok itu nggak gue hirauin. Yang gue paling takut sosok yang nyata itu. Oh ya macan nyata itu. Harimau itu. Ya, tapi kan harimau itu kan anaknya ngasih tahu kok mak itu yang nolongin saya ya mak gitu. Ya itulah yang akhirnya itu masuk dalam falsafah, bukan kayak kita pendaki gunung kan dilarang membunuh apapun kecuali waktu. Ya lu hewannya lo bunuh. Yes. Dan karena teman gue penyayang binatang, ya mungkin dari kebaikan dia waktu itu akhirnya kita dapat kebaikan. Ya mungkin tuh ya dalam tanda kutip, mungkin si nenek itu yang dibilang sahabat itu nolong kita. Dan itu tinggi banget. Tapi bukan nenek di pohon bolong, bukan, beda banget, karena pakaiannya bagus, tinggi. Bilang Sabai siapa itu. Karena teman gue itu bisa bahasa Sumatera, siapa Sabai. Sabainan Ranca. Ya, cantik tapi cantik. Cantik tapi cantik. Kayak nenek-nenek cantik. Itu dia membentak pada sosok 2 orang itu yang berpakaian kayak pangeran dan putri. Ya itu di sampingnya, ya itu pasti harimau gaib lah. Iyalah, banget. iyalah. Gede-gede kok. Iyalah. Harimau nya sampai sepundak dia gitu. Dan itu bagi gue tuh nggak mungkin banget tuh. Iya, kalau dibilang korelasinya benar nggak sih bang itu? Nggak mungkin ya itu alam bawah pikiran gue terbawa dengan sosok yang udah hilang itu. Kan istilahnya gue apa ya kalau nggak ada bilang
sugesti masuk gitu kan. Iya. Akhirnya bermain jadi membentuk itu. Mungkin yang kalau asli banget mungkin bukan wujud orang, mungkin siluman. Iya, bisa jadi. Karena gue kok kayak dia sih gitu. Sebenarnya sih bukan. Nah, yang si nenek-nenek itu kan itu sampai ngikutin abang sampai di itu kan, sampai di mana turun ya. Nggak sampai turun banget enggak. Iya. Pas kena kabut itu kita. Iya. Si nenek itu sempat berkenalan dong pastinya. Iya. Ya, sempat berkenalan, sempat yang dia kayak ngasih omongan apa gitu. Cuma minta itu doang, mana? Pas baru gue ingat, dikasih sama kau nih, kasih itu. Padahal kan bilangnya kau nih, kamu kalau nggak hadirin tenda, kamu taruhnya di luar. Kayak apa sih? Kayak daun pincok apa sih? Dan sirih kapur. Ya, dalamnya itu. Banyak lah itu. Nah, abang pasti kasih itu nggak nanya emang nih gunanya buat apa? Pokoknya dia bilang sama kamu nih, karena kamu di tengah hutan, kamu di tenda, itu taruh di luar tenda aja. Kalau ketemu yang nggak enak, kan ketemu nggak enak, kan nggak bilang. Kalau ketemu penampakan kan kamu bilang. Kasih aja gitu. Ibu kasih. Itu kan antara, jadi gini ya, antara sadar tidak sadar, antara mimpi dan halusinasi. Tapi gua anggap aja gua nggak sadar dan halusinasi. Oh, berarti sebelum naik memang udah dipesenin dong berarti. Iya. Tapi temen gua ngelihat, lo ngasih. Itu bentuknya hologram. Walau alam. Memang ada isi sendirinya, Mas. Memang pasti ada sih. Itu. Cuma nggak semua orang tahu. Nggak semua orang. Dan kalau kita baik, ya kalau kata orang sana ya, itu kita dikawal sama pengawal datuk-datuk itu. Entah datuk paling magumang atau datuk apa ya, dikawal. Kalau kita baik ya, kalau kita baik, berdoa dengan baik, kita ada dengan alam, insya Allah mana-mana aja. Tidak ada gangguan apapun. Tidak ada tuh KBG itu, gendro nggak ada, nggak ketemu tuh. Lu udah gendro nggak? Enggak. Lu udah poci nggak? Enggak. Lu kuntilanak nggak? Oh iya, yang di bawah. Picture indah. Gitu. Tapi gue nggak lihat. Ini cuma sekilas apaan sih tuh? Gitu doang, apaan sih itu? Sekelebatan apaan sih? Gitu doang. Diam aja dia mah, diem doang. Ditanya juga nggak ngejawab. Iya. Itu kan ngetes mental kita juga itu. Karena bagi gue itu, setelah gue evaluasi, setelah turun dari gunung ya, semua gunung ya, mereka memainkan alam bawah sadar kita. Makanya kalau kita itu nggak usah panik, duduk diem tafakur, ngerokok, ya udah. Ngobrol kalau lu gimana sih lu? Udah kata-kata, makan. Karena dengan adanya kita makan tuh ya, kan ini nutrisi kan di otak kita masuk. Nah itu baru kita bisa berpikir jernih. Kalau gimana sih lu bisa ini? Udah tenang aja dulu. Baru ketemu jalur. Udah kita doa dulu ya. Ajaib kan bilang, di Gunung Dembo juga sama. Begitu doa, azan, itu kabut sirna. Kan ada lagunya ya. Iya. Badai pasti berlalu. Iyalah, kabut juga pasti berlalu lah. Mana ada kabut satu harian. Gitu. Ya kalau masalah teror itu ya kan ada peribahasa, gara-gara nilai sensitif terus satu sebelah enggak. Ya gara-gara lu kena semuanya. Tapi bagi gue itu ialah introspeksi. Pelajaran. Jadi bawa temen yang benar ya, kita juga kagak tahu. Kalau teman kita mau jimat mana gue tahu. Masa gue tanya, lu mau jimat ya? Lu mau ini? Kan nggak mungkin. Lu pakai susuk ya? Nggak mungkin. Naik aja. Yang penting udah tahu semua ilmunya, pendakian ya maksudnya. Iya. Oh udah cukup. Gitu. Ya, gue anggap waktu Gunung Kerinci itu pelajarannya seperti itu. Dan kita naik gunung itu kan bukan gagah-gagahan, kata bukan buat mesos apa segala macam. Kita mengagumi keindahan Sang Pencipta. Gitu. Kalau Kang Arya selama bikin tenda, selama nenda berempat, teman-temannya ada yang ngerasain hal mistis? Ya kan udah dibilang tadi. Itu doang apa? Iya itu aja. Kalau yang lain-lain tuh sulit untuk diungkapkan gitu karena hanya berupa rasa aja. Pendengaran? Iya pendengaran di gamelan sama di suara geraman harimau tadi. Kalau selebihnya ya rasa nggak nyaman aja gitu. Karena seperti banyak sesuatu yang kita nggak tahu ada di sekeliling kita, memang tidak terlihat tapi energinya terasa gitu. Oh iya tadi bilang gamelan itu kalau sana Sumatera gending. Ya. Oh gending. Disambut. Itu benar-benar suaranya jelas gitu. Jadi ya seperti itu aja sih,
Penampakan yang lain-lain tuh nggak ada ya, cuman itu aja jeruk nipis sepanjang perjalanan. Dan memang pas turun, pas hujan itu kita dikawal sama si belang. Dia agak jauh, jadi seperti Mas Heri bilang tadi, di sudut mata kiri kanan tuh ada si belang. Tapi kalau kita giniin nggak ada. Nggak ada. Ditemenin sampai bawah. Itu jelas warnanya kuning hitam nyala. Ditemenin sampai ke pohon growak tadi. Pohon bolong. Sampai situ aja mereka nemenin. Selebihnya udah dilepas. Memang kayaknya pohon bolong itu ya kayak pagernya ya. Ya gerbangnya, ya. Gerbang istananya. Gerbang istananya, kata orang situ ya. Iya. Kata orang situ. Masa kita naik, situ ada gerbangnya, nggak mungkin lah, kita belum tahu. Masa kita udah bilang. Dikasih tahu sih dikasih tahu ya. Sama senior. Iya, cuman ya kita cuek aja. Nanti kalau pohonnya udah nggak ada? Iya, gitu kan hanya bentuk kasarnya, bentuk halusnya mungkin masih ada gitu kan. Simbolisasinya kan itu tetap masih ada Mas, bonggol. Bonggolnya masih ada. Kemarin kan 2019 baru turun dari sana. Masih ada ya bonggolnya? Bonggolnya masih ada Mas. Tapi 2 meteran ya? 2 meteran ya. Bonggolnya 2 meter. Iya, gede banget. Pohonnya gede banget, bukan pohon beringin, bukan. Pohon apa nggak tahu. Nggak tahu, itu pohon hutan gede. Tapi nggak tahu kalau sekarang, kemarin waktu itu 2019 tetap bersih ya relasi itu ya? Enggak Mas, udah kayaknya sengaja dihilangkan. Jadi di banyak pohon. Enggak, sampah maksudnya? Oh, sampah udah bersih sih. Kayaknya dikelola dengan baik. Sama kayak kita dulu lah. Cuman bonggol pohon itu sengaja ditumbuhin pohon-pohonan, nggak dirawat ya, nggak kayak dulu. Dulu kan kayak ada tempat ngebes di situ bisa. Sekarang nggak ada Mas. Oh, nggak ada. Seperti memang dihilangkan. Jadi mitos tentang pohon bolong itu sengaja ditutup. Betul. Oh, mungkin jadi kayak ditutup. Iya bener. Biar nggak nakutin orang kali. Iya. Sekarang nilai ekonomis, bungkusan juga, ekonomis juga Mas. Orang takut loh. Iya, betul. Ya kayak gue kemarin 2019 mau turun jam 7 itu dilarang. Ada orang larang, jangan turun nanti lewat pohon gini. Dilarang, terus gue bilang sama orang itu, Pak, bukan masalah pohon ini mah. Gitu kan. Sekarang segala sesuatu tuh ada yang ngatur. Gitu. Yes. Jadi kalau kita mau turun, resiko itu selalu ada. Masalah ini dan itu, terima kasih atas nasihatnya. Cuman kita harus turun, kenapa? Logistik kita udah tipis. Tapi kan dengan perhitungan gitu. Jam 7 malam turun tuh ke bawah? Ya, sampai ke Gapura Rimba itu jam 2 malam Mas. Oh gitu. Ngaco itu. Nah, ini sedikit nggak jelas tapi ya itulah resiko dalam perjalanan. Ya, namanya orang nggak jalan di tengah hutan malam-malam, ya kita kan udah tahu resikonya. Gitu. Yes. Ya udah, bonus kata Mas Heru tadi, bonus cerita. Iya. Jadi kita bisa ada channel, bisa jadi narsum gitu ya. Berkah kalau buat gue sih. Malah kalau perlu, misalnya kalau kita ada dokumentasi, kalau menemu harimau itu ya, misalnya ya, itu dibayarin dokumentasi kita. Emang berani? Ketemu harimau terus lo sempet-sempetan Iya, ngambil ayo. gitu Kan tadi kata Mas Heru, kalau sempet kalau nggak sempet lari. Enggak, kalau lari nggak mungkin selamat. Nggak mungkin. Pasti diterekam sama dia. Satu-satunya jalan ketemu harimau tuh diam. Tidak membuat gerakan yang mencurigakan. Nah, kalau dia nyamperin tuk. Ya itu udah takdir, pasrah. Bertarung sama dia kayak kalah. Bertarung sama 50 orang lah. Gak mungkin. Gerakannya cepat, senjatanya ngeri. Jadi cuma bisa diam. Dari Kang Arya dulu nih, pesannya buat para pendaki yang yang mau mendaki nih kayak aku. Ya berlatih ya, karena nggak ada pendaki hebat. Yang ada pendaki terlatih, melatih mental, fisik, ya juga keterampilan kita supaya kita bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Ya. Kalau kita tidak terlatih untuk menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda ya dengan keseharian kita, dikhawatirkan nanti kita nggak bisa berpikir logis. Karena apa? Tidak adanya ketenangan, juga tidak adanya sumber ilmu pengetahuan. Nah, jadi
berlatihlah untuk belajar bagaimana memahami teknis pendakian, memahami bahaya internal, bahaya eksternal, juga belajar mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa mencelakakan diri kita. Ya, itu yang penting, belajar dan berlatih. Karena nggak ada pendaki hebat, yang ada pendaki terlatih. Itu aja sih, nggak banyak-banyak. Kalau sudah terlatih, itu biasanya mudah sekali untuk menyerap ilmu pengetahuan. Iya sih. Kalau dari Bang Heru? Dari gua ini apa ya, simpel sih ya, tidak semua pendakian itu menyeramkan. Itu dikatakan oleh sebab akibat. Siapa yang menabur dia menuai. Jika kita mendaki sesuai dengan prosedur dan mentaati peraturan yang ada di tempat tersebut, ada dan etika, insya Allah aman-aman aja. Aman. Jadi kalau untuk pendaki pemula, kalau Anda tidak tahu ya Anda ikut open trip, ikuti seorang pemandu dan porter, aman. Yes. Dan tetap kita mengapresiasi budaya kearifan lokal. Wajib. Wajib.